Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan bahagia ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah isi hatinya saat bersikap cuek ke kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencari tahu bagaimanakah isi hati dia yang sebenarnya di saat dia bersikap cuek ke kamu. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar ya, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silahkan langsung join ya. Klik aja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya akan coba lihat terlebih dahulu. Oke, saya coba lihat terlebih dahulu. Oke. Aku ngerasa ya, di antara kamu saat ini sedang jatuh cinta sama orang yang baru kenal, tapi diri kamu masih ragu sama dia. Kamu takut ya apabila orang ini sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Sehingga meskipun kamu tahu ya bahwa dia sangat sayang sama kamu dan kamu merasa nyaman sama dia, tapi keraguan ini nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena yang saya rasakan ya, selain kamu takut ya berkenalan sama orang baru, kamu tuh punya trauma, dihantui rasa ketakutan akan kegagalan dalam menjalin suatu hubungan. Jadi di sini kayak kamu tuh butuh waktu untuk menilai dia, seberapa sungguh dan seriuskah ya orang ini mau berkomitmen sama kamu. Karena ya kata-kata cinta aja nggak cukup ya bagi orang yang trauma kayak kamu. Nah, jadi kamu tuh butuh validasi lebih agar orang ini bisa lebih meyakinkan kamu ya apakah kamu bakal melanjutkan kedekatan ini sama dia atau tidak gitu. Jujur ya, karena kamu tuh masih dihantui bayang-bayang ketakutan ya di masa lalu. Ditambah lagi ini orang baru, orang yang baru kamu kenal, orang yang baru kamu kenal dari sisi permukaannya aja gitu ya. Jadi meskipun kamu tahu gitu ya bahwa perasaan kamu sayang ke dia dan dia juga sayang ke kamu, tapi tidak membuat kamu cukup merasa yakin sebelum orang ini benar-benar membuktikan rasa serius dia kepada kamu. Gitu ya. Dan di sini ya, aku tuh melihat memang akhir-akhir ini ikatan kalian semakin dekat ya. Dan komunikasinya pun juga makin intens. Cuman ya susah juga gitu ya, kamu orangnya punya trauma. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Tuh. Aku melihat ya, diri kamu tuh saat ini merasa nggak tenang karena kamu mencurigai seseorang yang kamu cintai saat ini. Ya, karena saya merasa gitu ya bahwa perasaan dia ke kamu tuh sudah mulai berubah. Tidak sekuat yang dulu di saat kamu terlanjur berharap dan mencintai dia apa adanya. Nah ya, awalnya memang hubungan ini terlihat baik ya. Bahkan ya, diri kamu tuh merasa nyaman dan yakin bahwa dia adalah jodohnya kamu. Tapi setengah perjalanan hubungan kamu bersama dia, banyak sekali ujiannya, terutama saat ini dia yang sedang berubah sikap ke kamu. Dan di sini saya melihat ya, kamu kebingungan ya, karena kamu nggak tahu alasan kenapa dia bersikap cuek ya, kenapa dia jauhin kamu gitu. Padahal rasa cinta kamu ke dia ini begitu besar ya, ditambah kamu pun juga sepertinya sudah terlanjur berharap sama dia. Tapi pada kenyataannya apa? Justru malah orang ini tuh seolah-olah ya, dia ini kayak ingin menjauhi kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas ya. Dan saat ini yang saya rasakan ya, kamu overthinking. Kamu curiga apabila orang ini menyembunyikan orang lain di saat dia sudah merasa bosan dengan kamu ya. Padahal di sini yang saya rasakan effort kamu udah mati-matian ya mempertahankan hubungan ini. Dan cinta kamu ke dia pun juga sepertinya tidak main-main ya. Tapi yang saya rasakan tuh tetap aja ya, rasa overthinking itu menghantui pikiran kamu ya, karena dia tiba-tiba aja ya, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, dia langsung bersikap cuek, menjaga jarak dengan kamu. Kita cek lagi ya, kita cek dulu, kita lihat yang paling kuat energinya. Oke. Dan di sini saya melihat ya, di antara kamu tuh saat ini merasa sedih ya, karena kamu telah dijanjikan ekspektasi hubungan yang terlalu tinggi sama orang yang saat ini sedang berdealing sama kamu
Ya, itulah alasan kenapa kamu mau menerima dia, karena kamu menganggap gitu ya, bahwa ya saat ini konteksnya kamu tuh bukan hanya untuk pacar-pacaran aja, tapi kamu menginginkan ya sebuah hubungan yang berkelanjutan atau hubungan jangka panjang. Tapi pada kenyataannya apa? Dia tidak bisa menepati janji dia di awal. Justru malah yang saya rasakan, orang ini makin kesini makin main-main. Ya, dia mempermainkan perasaan kamu, ya, dia selalu bertingkah yang menyakiti hatimu. Dan yang lebih parah, ya, yang saya rasakan tuh dia ini sama sekali nggak ada effortnya, ya, untuk seriusin kamu. Nah, makanya di sini ya, di antara kamu tuh kayak merasa kejebak ya. Diri kamu tuh kayak merasa ditipu. Ya, ditipu apa? Sama janji ekspektasi dia yang terlalu indah dalam hubungan ini, tapi tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata. Jadi ya udah ya, kayak diri kamu tuh rasanya kayak kena tipu gitu ya. Kenapa? Ya karena mana gitu ya janji kamu. Katanya kamu menjanjikan keseriusan, ketulusan, kesetiaan ya. Tapi buktinya mana? Ya di saat aku udah mulai nyaman, sayang sama kamu, justru malah ya kamu tuh nggak ada effortnya. Gitu, tidak menunjukkan adanya bahwa kamu tuh benar-benar tulus mencintaiku. Nah, ya, makanya di sini saya melihat ya, kamu tuh saat ini merasa sedih gitu, karena kayak merasa terjebak ya sama tipuan manis dia. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Oke. Tuh. Oke. Saat ini emang ya aura energi itu nggak bisa dibohongi, ya. Kamu tuh saat ini sedang pura-pura bahagia, padahal aslinya kamu menderita, menjalin hubungan ya dengan seseorang yang sangat egois gitu. Karena di sini yang saya rasakan, ya, kamu tuh terlalu banyak menahan kesedihan akibat kekecewaan yang telah dia lakukan. Tapi kamu nggak mau terlihat sedih di hadapan dia maupun di hadapan orang lain. Karena ini adalah pilihan kamu, ini adalah jalan kamu. Ya, jadi kayak kamu tuh berusaha menguat-nguatkan meskipun diri kamu tuh merasa rapuh ataupun sedih. Dan di sini yang saya rasakan, ya kamu tuh nggak bisa bersuara. Kenapa? Karena ketika kamu bersuara, ya pasangan kamu cenderung egois, ya dia cenderung menyudutkan kamu, menyalahkan kamu. Padahal tidak ada niat sedikit pun untuk kamu menghujat dia, apalagi memaki dirinya dia. Semua nasihat yang kamu sampaikan kepada dia semata-mata untuk membangun, menyadarkan dia agar dia mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya apa? Bukannya diterima. Justru malah orang ini menilai kamu, mengkoreksi kesalahan kamu yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesalahannya. Nah, makanya di sini saya melihat ya, kamu tuh pura-pura bahagia meskipun hati kamu sakit. Gitu ya. Karena apa? Menjalin hubungan dengan orang yang egois itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Ya. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ya. Meskipun saat ini dia bersikap ego ke kamu, meskipun saat ini dia bersikap cuek ke kamu, ya. Tapi isi pikirannya, ya, wow, begitu dalam. Nanti kita kupas ya secara detail. Makanya jangan di skip ya video ini biar kalian nyambung. Kita cek lagi. Oke. Dan di sini saya merasa ya, ada seseorang yang saat ini sedang gelisah. Ya, dia tahu ya bahwa kegelisahan yang terjadi karena saat ini kamu sudah mulai mundur, menjaga jarak, tidak begitu intens memperhatikannya. Karena pada saat flashback ke belakang, ya, aku melihat ya perjuangan kamu mati-matian demi dia. Ya, kamu mengorbankan kebahagiaan kamu demi kebahagiaannya. Bahkan ada juga ya di antara kamu tuh yang rela mengorbankan segalanya demi keutuhan hubungan ini. Tapi pada kenyataannya apa? Justru malah kamu tidak dihargai, kamu disepelekan, dipandang sebelah mata, sampai pada akhirnya ya kamu bisa menilai bahwa orang ini tuh tidak sebaik yang kamu kira. Dan akhirnya kamu memilih untuk menjaga jarak dengannya, mungkin memblokir dia,
tidak mau berurusan lagi sama dia, dan di saat itu terjadi ya, ternyata dia mencemaskan kamu, dia mengkhawatirkan kamu, seolah-olah dia ingin berbicara ya dengan kamu, tapi terbatas oleh komunikasi yang kamu putus sendiri. Kenapa? Ya karena saking keselnya. Kalau kamu nggak kesel, nggak mungkin kamu blokir dia, nggak mungkin ya kamu hapus nomor kontaknya, nggak mungkin juga kamu ya nggak mau angkat teleponnya. Tetapi karena sikap dia yang terlalu kebangetan banget, ya akhirnya ya sudah. Ya, karena kamu manusia biasa, kamu mempunyai batas kesabaran. Nah ya, jadi aku melihat ya saat ini tuh kamu benar-benar berada di fase kesabaran kamu sudah habis. Ya, jadi terserah gitu ya, mau kamu jungkir balik, mau kamu sujud syukur ya, mau kamu pergi kemanapun, aku tidak peduli. Karena apa? Ya kesabaranku sudah habis, dihabiskan oleh sikap kamu yang keterlaluan ya. Oke, kita cek ya. Tuh. Dan di sini saya merasa ya bahwa diri kamu tuh sebenarnya ingin bebas ya, ingin lepas dari sebuah hubungan yang terlalu membawa dampak negatif buat diri kamu. Karena jujur aja ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, jika dihitung-hitung, lebih banyak kamu menangisnya, lebih banyak kamu menderitanya daripada bahagianya. Nah, makanya kenapa, itulah alasan ya kamu tuh pengen banget bisa lepas dari dia tapi nggak mampu. Kenapa? Ya karena dia sangat sulit dilepaskan. Ketika kamu ingin memutuskan dia, dia selalu berdrama, dia selalu mencari alasan ya, dia selalu membuat dalih gitu ya, seolah-olah dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun mungkin dia ingin memperbaiki kesalahannya. Tapi setelah kamu memaafkan dia, yang ada justru malah orang ini tuh kembali ke settingan awal ya. Dia berubah hanya ingin mendapatkan simpati dari kamu. Tapi setelah kamu ya memaafkan dia, dia kembali lagi ya ke settingan awalnya dia ya. Dan di sini yang saya rasakan ya, beberapa dari kamu tuh ya sedang menimbang-nimbang ya. Artinya apa? Emang berat ya melepaskan dia. Tapi jika hal ini tetap terus-terusan ya, kamu paksakan menjalin hubungan sama dia, maka akan hancur sendiri kehidupan kamu. Nah, makanya di sini ya, saya melihat di antara kamu tuh sedang mempertimbangkan ya, apakah baiknya kamu pertahankan atau kamu lepaskan aja. Karena dari energi saya merasa ya bahwa kamu tuh sebenarnya sudah nggak kuat ya. Tapi tetap ya kamu kuat-kuatkan, kamu tahan-tahankan, seperti itu. Oke. Dan di sini saya merasa ya, jangan terlalu bahagia mengenal orang yang baru sebelum diri kamu mengetahui sisi terdalamnya. Karena orang yang baru saja kamu kenal, emang dia orang yang mudah membuat kamu merasa nyaman. Ketemu aja belum ya, tapi dia sudah berani ngasih kode-kode, tanda-tanda cinta, tanda-tanda sayang. Padahal bagaimanapun juga, cinta itu membutuhkan adanya sebuah proses. Cinta itu nggak bisa dibuktikan hanya mengenal dalam durasi 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Jadi butuh waktu, ya, butuh proses, butuh fase jika menginginkan sebuah hubungan yang berkualitas. Tapi jika kamu nggak mau berekspektasi terlalu tinggi, ya udah ya. Mungkin kamu bisa pertimbangkan dia, tapi jangan ya menyalahkan diri kamu ketika ada penyesalan di kemudian hari. Karena ingat ya, cinta itu butuh proses. Jadi cinta itu tidak bisa dijalani secara instan sebelum kamu mengenal ya bagaimana sisi terdalamnya dia. Dari energi kartunya pun juga mengatakan ya bahwa sebenarnya yang kamu lihat saat ini hanya sisi kebaikan dia. Padahal jika dilihat kamu sama dia berbeda ya, kayak punya perbedaan sifat, punya perbedaan karakter. Dan jika kamu nggak kuat atau nggak mampu mengimbangi perbedaan tersebut, kamu yang akan kalah. Seperti itu ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya pertimbangkan dulu ya, jangan keburu nyaman dulu sebelum kamu tahu siapa dia yang sebenarnya. Karena hidup itu pilihan ya. Jadi yang bisa milih kamu, yang bisa tahu ya keputusan itu juga kamu. Nah, makanya di sini lebih selektif ya. Dan di sini terlihat ya, daripada kamu pusing-pusing memikirkan dia, akhirnya
Kamu lebih memilih fokus ya sama karir dan kebahagiaan kesehatan mental kamu sendiri. Kenapa? Karena pada saat flashback ke belakang kemarin yang aku rasakan ya, diri kamu tuh terlalu fokus ya memikirkan seseorang yang kamu cintai. Tapi dia nggak peduli gitu ya terhadap kondisi kamu. Dia nggak peduli terhadap perasaan kamu ya. Sampai pada akhirnya membuat pikiran kamu tuh benar-benar pusing 7 keliling. Sampai pada akhirnya kamu sadar gitu ya bahwa ya jalan satu-satunya terbaik gitu ya agar ya kamu tuh bisa lepas dari stres yang kamu hadapi saat ini, kamu lebih memilih fokus ya, fokus bekerja, fokus berkarir gitu, fokus menggapai angan dan cita-cita. Karena jujur aja ya, selama kamu kenal dia, kerjaan kamu tuh jadi berantakan. Bahkan banyak juga ya project-project yang belum terrealisasi gitu ya. Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk ngurusin dia, tapi dia nggak pernah ya mau melihat bagaimana kondisi kamu sekarang ya. Dan kita cek dulu ya. Saya akan coba lihat di sini. Ya, saya akan lihat apa yang kamu hadapi sama dia saat ini. Kita cek dulu. Saya akan coba lihat. Oke. Dan di sini saya merasa ya, kamu dan dia saat ini sedang menghadapi sebuah konflik. Ya, akibat cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan dari hubungan yang kamu jalani bersama dia. Dia sadar akan kekurangan kamu, dia sadar akan kelemahan kamu, tapi dia tidak ada keinginan untuk berusaha mengimbangi kekurangan kamu agar menjadi suatu kelebihan. Justru malah orang ini tuh lebih menilai kesalahan kamu yang tidak seberapa. Dia banding-bandingkan kamu dengan yang lain yang membuat diri kamu tuh semakin merasa sakit hati sama sikapnya dia. Dan di sini yang saya rasakan ya, kamu tuh sangat merindukan kedamaian hubungan ini gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak gitu, karena pasangan kamu sendiri juga sangat susah diajak untuk berdiskusi, diajak untuk membahas hubungannya ya. Justru malah orang ini terlihat ya terlalu asik sama dunia dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana luka perasaan kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Oke. Tuh ya. Aku melihat ya bahwa saat ini ada seseorang yang sebenarnya ingin menyampaikan isi hati dia ya. Jadi ada seseorang yang sebenarnya ingin sekali gitu ya nembak kamu kalau kamu cewek ya. Kalau kamu cowok ya ada seseorang yang pengen menyatakan isi hatinya ke kamu gitu ya. Karena apa? Yang saya rasakan, ya orang ini tuh sepertinya sudah cukup lama memendam perasaan ini, meskipun dia terlihat cuek gitu ya, meskipun dia terlihat acuh tak acuh, tapi sebenarnya dia sangat sayang. Ya, dia sangat fokus, sangat peduli terhadap diri kamu. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Oke. Dan di sini saya melihat ya, ada energi bahwa dalam beberapa waktu ke depan, akhirnya kamu mengambil keputusan, ya meskipun berat ya, tapi mau nggak mau kamu harus meninggalkan dia. Kenapa? Ya karena ini adalah batas akhir kamu. Karena kamu sudah cukup sering memberikan dia kesempatan, ya, tapi tidak dia pergunakan dengan baik. Justru malah makin kesini sikap dia makin parah, ya, sampai pada akhirnya ya sudah. Ya, ketika kesempatan kamu nyia-nyiakan, maka jangan salahkan aku apabila aku memutuskan kamu. Emang ini berat bagiku gitu, karena terlalu banyak sekali kenangan indah, memori indah yang pernah kita jalani. Tapi apa daya jika kamu tetap ya bersikukuh dengan sikap yang gak karuan kamu. Ya maka ini adalah keputusan terakhirku, yaitu aku pergi meninggalkan kamu demi mencari kebahagiaan baru. Karena jujur ya, saya merasa bahwa diri kamu tuh sebenarnya sudah cukup lama ya memikirkan akan hal ini. Tapi kamu dibikin luluh lagi sama dia. Kamu selalu memaafkan kesalahannya. Ya, dan itulah alasan kenapa pada saat flashback ke belakang, ya, meskipun kamu sakit tapi kamu masih bertahan sama dia. Ya. Kita cek lagi di sini.
Tuh ya, di saat kamu membutuhkan dia, dia justru malah memberikan waktunya untuk teman-temannya, memberikan waktunya untuk circle-circle-nya. Padahal ketika dia di titik yang paling sulit, ya, orang ini tuh dia selalu mencari kamu. Dia berharap ya agar diri kamu tuh bisa ngebantu dia. Tapi kenapa di saat kamu membutuhkannya, justru malah orang ini tidak ada. Justru malah orang ini lebih mementingkan ya kepentingan rasa egoisnya untuk teman-temannya ketimbang kamu. Jadi di sini jujur aja ya, kamu tuh sedih, kamu tuh menangis karena merasa ya bahwa posisi kamu tidak dihargai sama dia gitu. Padahal ya selama ini cukup banyak sekali ya kebaikan yang udah kamu lakukan demi dia gitu. Bahkan sempat juga beberapa di antara kamu meminjamkan materi kamu ya untuk membantu dia. Dan bahkan ada juga ya saya melihat di antara kamu tuh sampai rela mengorbankan waktu dan kebahagiaan kamu hanya demi kebahagiaan dia. Tapi ya ternyata apa yang selama ini kamu kira salah, justru malah dia lebih mementingkan atau memprioritaskan orang lain daripada hubungannya. Nah makanya di sini saya melihat ya kamu tuh benar-benar merasa tersiksa ya atas apa yang kamu hadapi saat ini gitu. Kita cek dulu di sini. Oke. Page of One ya. Dan di sini aku tahu ya, meskipun kalian tidak saling berkomunikasi, tapi jiwa kalian saling panggil ya, saling memanggil, saling memikirkan satu sama lain. Jadi jangan dikira ya di saat kamu dan dia sama-sama bersikap cuek, orang ini tidak memperhatikan kamu. Justru malah di fase seperti ini, orang ini sangat merindukan kamu. Karena biasanya ya mungkin saja ya, kalian berdua ini sering banget menghabiskan waktu berdua, sering banget menghabiskan waktu hanya untuk bertegur sapa ya. Tapi di saat kalian ya saling bersikap cuek, mungkin dia cuekin kamu atau mungkin sebaliknya kamu yang cuekin dia. Kata hati kalian ini sama-sama saling berbicara. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, kerasa banget gitu bahwa orang ini tuh kayaknya sedang nyariin kamu, sedang memikirkan kamu, meskipun tanpa ada pergerakan. Tapi jiwa kamu tuh merasa terpanggil ya oleh panggilan dia, ya lewat batinnya dia saat ini, gitu ya. Dan saat ini aku tuh ngerasa ya bahwa banyak sekali ya penghalang yang terjadi di dalam hubungan kamu. Karena saya pernah melihat ya, nggak tahu entah kamu atau dia, karena di dalam energinya mengatakan ya bahwa kalian ini pernah ya kehadiran pihak ketiga di dalam hubungan ini. Jadi nggak tahu ya siapa yang menghadirkan. Apakah dia yang menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini atau mungkin bisa juga kamu. Ya. Jadi itu pernah ya terjadi dalam kehidupan percintaan kamu. Gitu. Dan saya juga melihat ya yang membuat kamu tuh merasa resah sama dia karena orang ini tuh dia tipikal orang yang kurang bisa bijak ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kenapa? Karena cara berpikir dia begitu childish, cara berpikir dia begitu kekanak-kanakan. Padahal ya kamu butuh pemimpin kalau kamu cewek. Kamu butuh orang yang penuntun ya. Kamu butuh seorang imam gitu. Tapi pada kenyataannya dia jauh dari harapan gitu. Atau sebaliknya kalau cewek gitu ya, ya kamu butuh cewek yang ngerti, kamu butuh cewek yang bisa ngerti kondisimu. Tapi ternyata bullshit gitu ya, ternyata nih orang tuh nggak sesuai sama yang kamu ekspektasikan. Nah makanya tuh sering banget drama-dramaan ya dalam hubungan kamu. Kita cek dulu ya. Di sini terlihat ya, kamu sepertinya sedang diperebutkan sama beberapa orang. Ya, kamu diperebutkan sama si A, kamu diperebutkan sama si B, si C, siapakah itu ya? Intinya kamu saat ini sedang dekat lebih dari satu orang gitu. Ya tapi kamu bingung sama tujuan kamu sendiri gitu. Dibilang sama si A nyaman ya nyaman, dibilang sama si B nyaman ya nyaman, sama si J pun juga nyaman. Nah tapi kan di sini bicara masalah realistis gitu. Kamu nggak bisa menjalani semua-muanya. Kamu harus bisa ambil langkah, ambil sikap, ambil satu keputusan gitu. Mana pilihan yang terbaik ya kamu lakukan. Tapi jika kamu merasa ragu ya jangan dipaksakan.
gitu. Karena nggak enak juga sebenarnya ya, mungkin kita merasa mendapatkan banyak cinta, banyak perhatian, banyak kasih sayang, tapi sifatnya apa? Ya sifatnya itu kan ke kamu sendiri. Ya sifatnya itu jadi ke kamu sendiri, ya jadi kayak ya membingungkan kamu gitu ya, terutama mungkin ketika ketiga-tiganya minta perhatian, minta kasih sayang, minta ketemu, tuh pusing sendiri. Padahal ya niat tujuan kamu tuh ya kamu ingin menyeleksi gitu ya, dalam artian memilih gitu, milih mana yang baik di antara yang paling baik. Terus The Sun ini juga menggambarkan ketiga-tiga orang ini berharap sama kamu ya. Ketiga-tiga orang ini berharap bisa menjadi pendamping kamu, dan itu tuh merupakan tantangan besar loh yang nantinya akan kamu hadapi ya. Jadi kamu akan diperebutkan sama ketiga orang ini ya. Kita cek lagi. Oke. Dan di sini tuh kamu ngerasa jengkel ya sama dia karena kamu mengira, ya bukan mengira lagi, tapi bukti di depan mata bahwa ada yang nggak beres dari hubungan ini, atau ada yang nggak beres dari sikap dia ke kamu. Karena cara dia mencintai kamu berbeda, ya. Kamu melihat ya bahwa saat ini tuh ada sesuatu hal yang dia simpan, yang kamu tuh nggak boleh tahu, ya. Mulai banyak kejanggalan-kejanggalan yang kamu curigai, gitu ya. Mulai dia yang banyak alasan, mulai dia yang seolah-olah ogah-ogahan ya, kayak misalkan kamu pinjam handphonenya dia gitu, alasan privasi lah, alasan inilah apa tuh ya, intinya kayak ya apa ya, dia tidak membolehkan gitu ya kamu terlalu ke ranah-ranah privasi dia, padahal dulu nggak kayak gitu. Ya konsep hubungan kamu di awal tuh hubungan yang sebenarnya sama-sama terbuka gitu ya. Jadi kayak dia terbuka ke kamu, kamu terbuka ke dia. Tapi makin kesini makin aneh. Nah itu yang bikin kayak kamu tuh ngerasa keder sendiri ya. Oke. Dan di sini aku tuh ngelihat ya, capek banget hidup kamu digantung sama dia. Karena digantung tuh sesuatu hal yang lebih menyakitkan loh daripada dikasih kepastian ya. Mungkin dikasih kepastian tuh ya udah ya, mungkin kamu diputuskan dia udah, tapi kayak kamu tuh sakit ya tapi nggak berlarut-larut. Tapi digantung ini kan nggak jelas gitu. Dibilang dia serius juga kagak, dibilang dia nggak serius juga enggak. Nah jadi pusing banget gitu. Alur jalan hubungan ini tuh sebenarnya mau kamu bawa kemana sih gitu ya. Karena kamu ragu gitu, kamu bingung ya. Kamu udah tahu ya bagaimana seriusku kepada kamu gitu, tapi kau tetap saja gitu ya kayak menggantungkan hubungan ini gitu. Dan ini sangat membebani pikiran kamu ya, yang saya rasakan. Kamu tuh sampai stres gitu, mungkin rambut kamu rontok, patah-patah gitu karena hormon kamu gak stabil, dibikin stres sama dia. Terus aku juga lihat sebenarnya banyak sekali yang ingin kamu curhatkan ke dia, tapi dia selalu menghindar. Dia selalu nggak ada waktu dengan alasan ini, dengan alasan itu. Ya padahal tahu sendirilah gitu. Kayak kamu tuh menganggap bahwa ini orang tuh alasannya udah mulai nggak logis, udah mulai nggak masuk di akal gitu. Tapi dia selalu ya, selalu melakukan akan hal itu. Dan ini kita cek ya, bagaimana isi hatinya setelah dia bersikap cuek ke kamu. Kita cek bagaimana isi hatinya setelah dia bersikap cuek ke kamu. Ace of Wands. Ya, dia ada niat perbaiki ya, yang saya lihat. Dia ada niat buat perbaiki. Perbaiki apa? Ya perbaiki yang membuat kenapa dia bersikap cuek ke kamu, ataupun mungkin kamu yang bersikap cuek ke dia. Tapi karena ini adalah konteksnya dia ya. Jadi saya melihat dia sebenarnya ingin menyelesaikan masalah. Apa yang membuat dia berjarak denganmu? Apa yang membuat dia sebel sama kamu? Apa yang membuat orang ini tuh ya bete aja gitu ya. Jadi dia ada niat buat perbaiki. Cuman di sini ya kok ada unsur drama ya, nggak tahu dramanya di kamu atau di dia gitu. Karena ada yang sengaja mengulur-ngulur gitu. Dia pengen selesaikan hari ini, tapi kamunya nggak bisa. Mungkin kamu sengaja ya menarik ulur gitu ya, biar kamu tahu rasa gimana tuh ya kepedihan hatiku selama ini kau gantung-gantung gitu.
Ace of Wands ini juga menggambarkan energi lain ya. Menggambarkan energi cinta berdatangan ya. Jadi cinta yang berdatangan gitu. Dalam waktu dekat kamu akan disukai banyak orang. Atau banyak orang yang ingin berusaha mengenal kamu, masuk ke dalam hidup kamu. Itu energi lainnya, energi minornya ya. Terus bisa juga ya, Ace of Wands ini menandakan ada rahasia yang terbongkar. Ya iyalah terbongkar gitu. Karena apa? Dari energi mayor ya. Mayor tadi ya, bukan mayor Teddy ya, tapi kayak dari energi yang mayor tadi ya, saya tuh melihat bahwa dia kan pengen menyelesaikan masalah sama kamu. Nah, makanya di sini ada rahasia yang terbongkar. Kenapa? Karena dia udah berkata jujur. Apa yang membuat dia bersikap cuek, ya, bagaimana unek-unek dia selama ini, akhirnya kan terbongkar. Nah, itu kamu harus siap menghadapi itu semua ya. Menghadapi itu semua. Kita cek lagi di sini. Ya, di sini aku bisa lihat ya, kisahmu akan menyedihkan ya. Kamu akan sedih kalau kamu tetap terus memanjakan dia, memaafkan dia, memaklumi kelakuannya. Kenapa? Ya, hubungan tuh nggak akan berubah kalau kamu nggak ambil langkah gitu. Hubungan tuh tidak akan berkembang gitu kalau kamu sendiri tidak bisa lebih tegas gitu ya menghadapi sikapnya dia. Karena yang saya baca ya dari energinya, orang ini tuh cenderung menyepelekan kamu karena selama ini kamu terlalu memaklumi dan memaafkan kesalahannya. Is oke lah gitu ya, manusia itu memang pusatnya salah dan dosa. Tapi yang dia lakukan ini kebangetan gitu. Karena ya aneh gitu ya, kayak dia ini kecanduan bikin salah gitu loh. Dan dia pengennya selalu dihargai gitu ya. Sedangkan pengen dihargai yang gimana lagi sih gitu. Aku tuh udah menghargai kamu gitu. Tapi sedikit pun kamu gak pernah menghargai posisiku sebagai pasanganmu. Nah ya. Jadi ya kamu akan sedih ke depannya, sedih terus. Kalau kamu gak ambil langkah mulai dari sekarang. Yang bisa memutuskan siapa? Ya diri kamu sendiri. Karena yang menjalani hubungan ini adalah kamu. Ya. Jadi nggak tahu ya apakah kamu akan lebih menekan dia, akan lebih strength dia gitu ya. Atau mungkin ya kamu akhirnya menyerah gitu. Daripada kesedihan ini berlanjut, ya udah lebih baik sekian dan terima kasih gitu ya. Kita cek dulu. Dan di sini ada yang menangis di saat dia bersikap cuek ke kamu. Ya, mungkin kamu gak sadar karena dia sok kuat. Ya, dia sok kuat, sok tegar, sok gak butuh kamu, tapi hatinya rapuh. Karena letak kesedihan dia di saat kamu tuh bener-bener bersikap cuek terhadap dirinya dia. Ya, aku tahu sih kata-kata orang ini ceplas-ceplos ya, dia orangnya kejam gitu. Bahkan dari kata-katanya pun kamu sering banget ngerasain sakit hati. Ya, karena perkataan dia. Ya, dan itu pun juga salah satu alasan gitu ya. Kenapa kamu tuh sering banget bete sama dia, kamu tuh sering banget sebel sama dia, dan dia juga nggak jelas gitu ya. Dia makin kesini makin nggak jelas. Kenapa? Ya karena ketika dia bermasalah dengan kamu, dia tidak bisa diajak untuk berdiskusi. Dia justru malah cenderung menyudutkan kamu, memojokkan kamu, nyalahin kamu. Dan yang lebih parah cuek ya, tak bersuara, kayak nggak ada respon. Nah, padahal isi hati dia ke kamu tuh dia nangis banget ya, nangis ibarat nangis tuh ya senangis-nangisnya. Kenapa? Ya karena dia masih butuh kamu, butuh kasih sayangmu. Cuman gayanya aja doang ya, yang sok-sokan gitu, sok bisa hidup tanpamu lah ya, sok bisa mandiri lah, ya apaan tuh? Dan Ace of Cup ini juga menggambarkan adanya energi lain. Ya, menggambarkan energi bahwa ada orang yang ingin meminta maaf ke kamu. Dan maafnya ini bukan sekedar maaf ya, tapi kata-kata maaf yang tulus gitu, yang emang dari hati gitu. Ya, bisa dari pasangan kamu, bisa dari orang circle-circle kamu atau orang yang pernah nyakitin kamu. Yang jelas dalam waktu dekat ada orang yang ingin berdamai dengan kamu. Nah, jadi siap-siap ya. Jadi setelah kamu berdamai itu
energi-energi positif akan mendatangi kamu, rezeki kamu jadi lebih lancar gitu ya. Terus kamu lebih banyak disukai orang gitu ya, lebih banyak orang tuh menyikapi kamu dengan positif vibes ya, seperti itu. Kita cek lagi di sini. Dan saya melihat ya, seseorang yang bersikap cuek ke kamu, memang saat ini dia sedang menghadapi sebuah konflik besar. Di mana konflik besar yang dihadapi saat ini sebenarnya masalah pribadi dia. Tapi tidak dia ungkapkan. Dan ini tentunya itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua yang makin kesini makin berjarak karena dia nggak begitu fokus ke kamu, melainkan terlalu fokus memecahkan masalah yang dia hadapi. Ya. Terus saya lihat juga ya, beberapa dari dia sebenarnya sangat membutuhkan kamu. Tapi di satu sisi kalian sedang silent treatment, ya. Kalian nggak saling peduli, kalian nggak saling sapa, ya. Jadi kayak membuat dia ini seolah-olah merasa sedih, gitu ya. Merasa sedih karena ya kenapa gitu, ya kamu terlalu gengsi, gitu ya. Karena gengsi nggak menyelesaikan masalah saya. Terus di sini ada yang dia bersikap cuek ya karena dia sakit hati kepada kamu. Ya manusia kan tempatnya hilaf gitu ya. Manusia itu kan tempatnya hilaf. Jadi saya tuh merasa ya beberapa di antara dia ini ada yang bersikap cuek ke kamu karena dia merasa sakit hati. Mungkin ada tingkah kamu tuh yang membuat merasa cemburu ya, membuat dia merasa cemburu, membuat dia ngerasa sakit hati gitu, tapi nggak dia sampaikan ya. Terus saya melihat juga ini ada indikasi juga ya, ada energi perselingkuhan. Nggak tahu ya, mungkin ini mengindikasikan kayak dia sakit hati ke kamu karena dia mencurigai kamu berselingkuh, bisa seperti itu ya. Jadi kayak yang membuat dia curiga ya karena kamu dituduh gitu ya, kayak dituduh kamu selingkuh mungkin sama bestie kamu lah, kamu sama temen kamu lah, ya itulah drama-dramanya ya. Dan jujur gitu ya, selama dia bersikap cuek ke kamu, dia merasa sakit hati gitu, sakit hati banget. Di sini the lovers ya, wow. Ya meskipun dia bersikap cuek, tapi sebenarnya ikatan cinta kalian ini nggak bisa dipisahkan. Kalian bersikap cuek-cuekan tuh nggak 1-2 kali, udah sering banget, beberapa kali. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya udah dia kembali ke kamu, dia tetap cariin kamu, ya, karena dia merasa ada sesuatu hal yang besar ya, ada sesuatu hal yang besar banget. The Lovers ini juga menggambarkan ya tentang seseorang tuh yang mencintai kamu tuh dalam diam gitu, dalam cuek gitu. Dalam cueknya dia ternyata dia sayang ya. Dalam cueknya dia ternyata dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Dan itu tuh kayak nggak bisa digantikan sama siapapun. Ya. The Lovers, makanya di sini ada energi The Lovers. Oke. Terus saya melihat juga ya The Lovers ini juga menggambarkan adanya keterbukaan ya. Jadi kayak ya terbuka gitu ya, pengen sama-sama saling terbuka satu sama lain untuk mengetahui isi hati perasaan kalian masing-masing. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan join aja. Langsung ya, klik aja link kontak WA-nya. WA-nya tuh ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa. Bye.